memahami doa. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, beliau sangat perhatian terhadap terlaksananya amal ibadah yang pokok, yaitu doa. Ad-du'a'u huwal ibadah. Coba, seakan-akan ya ibadah itu bertumpuk pada doa. Memang iya, hajatul insan ila rabbihi ahammu syai', punya rasa butuh kepada Allah, yang Allah itu selain Ahad, satu-satunya juga Allah itu As-Samad. Allahus Samad, Allah yang menjadi tempat bergantung seluruh manusia dan seluruh makhluknya, semata-mata bergantung kepada Allah. Maka wajar kalau memohon sesuatu kepada beliau itu adalah inti agama. Ingat, Nabi tidak pernah tidak mengajarkan doa untuk aktivitas kita yang pokok. Makan ada doa, ya, minum, tidur, bangun tidur, ya, kumpul dengan istri, ya. Doa yang buku kecil kemarin itu sudah cukup mewakili. Maka buku kecil Hisnul Muslim yang beberapa sudah punya, itu orang umroh, orang haji itu disediakan di sana. Jadi kutubul majaniyah, ada kantor-kantor semacam kantor penjagaan begitu, yang menyiapkan buku-buku penting, kutaibah atau buklet untuk jemaah umrah dan jemaah haji. Kalau kita ngelutus begitu, menelusuri sarana-sarana yang biasanya ada petugas yang disebut jaliyah, yaitu petugas-petugas untuk tau'iyah wal irsyad, untuk memberi kesadaran dan petunjuk kepada para jamaah haji. Itu kita bisa mendapatkan buku itu bil majjan, gratis. Jadi semangat supaya orang Islam itu selalu dekat dengan Allah, sehingga selalu memohon apa yang dia perlukan. Antara lain doa masuk apa? Masjid. Sudah hafal atau sedang dihafal? Saya kira tidak salah kalau kita membawa kemana-mana, digendong kemana-mana itu buku doa itu. Kalau belum hafal, ya. Tapi tentunya harus waspada di perjalanan. Sedang membaca asyik, di depannya ada kendaraan, tidak tahu, tertubruk nanti. Ya. Jadi Allahumma ij'al fi qalbi nura. Ini utamanya. Jangan sampai kita pergi ke masjid tidak berdoa. Ya, doa itu ya disyariatkan ketika orang pergi ke masjid.
Ya. Dan seluruhnya itu isi doa tadi itu ingin cahaya dimasukkan kepada seluruh anggota badan. Coba, Allahumma ja'al fi qalbi nur. Ya Allah, dalam hatiku beri cahaya. Pangkal orang hidup sehat itu adalah hati. Innamal a'malu binniyat. Itu pekerjaan hati. Dan mencakup seluruh anggota badan. Qalbi nura wa fi sam'i, pendengaranku berilah cahaya. Artinya pandangan supaya telinga supaya berfungsi sebagaimana mestinya dan untuk mendengarkan yang baik-baik. Layak orang pergi ke masjid lalu begitu. Wa fi basari nura, dalam penglihatanku beri cahaya. Lalu wa an yamini nur, dari sebelah kanan beri cahaya. Wa an yasari, dari sebelah kiri cahaya. Wa min fauqi nur, dari sebelah atas cahaya. Wa min tahti nur, dari sebelah bawah cahaya. Wa min amami, dari depan nur cahaya. Wa min khalfi, dan dari belakang cahaya. Ini sudah mencukupi onderdil penting kita yang dikaruniai Allah. Ya, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Itu gunanya apa? La'allakum tashkurun. Syukur maknanya menggunakan nikmat Allah itu untuk mencari ridhonya. Ya. Dan memang sholat itu sabda Nabi adalah cahaya. Was-sholatu nurun, cahaya buat orang mukmin tentunya. Ya, fi dunyahu wa qabrihi wa akhiratihi, di dunia, di kubur nanti. Itu maka doa wafsah qabrahu, ya. Mudah-mudahan Allah memberi longgar di kubur itu. Ya, ma'asyiral asatidzah, Nabi mengatakan man hafadha 'alaiha kanat lahu nurun wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Siapa yang menjaga sholat 5 waktu ketika pergi berdoa seperti itu, maka Allah menjadikan sholat yang berangkat sholatnya tadi berdoa seperti itu nurun, cahaya, wa burhanan, dan bukti atau dalil sebagai ya bekal di akhirat nanti dengan sholat berjamaah yang waktu berangkat memohon cahaya di seluruh tubuh, bahkan wa fi nafsi nur, dalam jiwaku cahaya, wa a'zim li nur, dan cahaya itu penjenengan ageng-ageng ya. Ini berapa lampu ya, kok perlu sampeyan akeh iki, perbanyak cahaya. Cahaya itu adalah alat untuk nyambung apa onderdil yang dipasang mata ya. Mata tidak bisa melihat kalau tidak ada cahaya. Kalau tidak percaya ini dimatikan terus sengingi
dihilangkan, walaupun pelolong-pelolong meripat lurus sehat, gak kira kita apa tanpa cahaya. Maka doa ke masjid itu disebut doa nur, doa minta cahaya. Kalau masuk masjid apa yang lengkap? A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim minasyaitonir rajim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaaba rahmat. Sepertinya kok belum hafal anak-anak. Itu harus dihafal. Maka buku saku itu sangat penting. Ya. Dan kalau keluar, Bismillahi Allahumma sholli ala Muhammad, terus Allahumma inni as'aluka min fadli. Kelihatannya sudah hafal ya. Alhamdulillah. Saking hafalnya sampai lupa ya. Biasanya lupa terus. Saya kalau lupa, saya ganti walaupun sudah datang. Sebelum masuk masjid, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa an yamini nura wa an yasari wa min fawqi nura wa min tahti nura wa min amami nura wa min khalfi nura wa a'zim li nura. Ya. Ngono wae nura kan. Apa ya, kita masuk ke materi penghalang terkabulnya. Yang pertama, leluasa dalam makan minum, berpakaian yang haram dan lain sebagainya. Jadi kalau langsung konsumsi kita itu banyak yang haram, itu menjadi penghalang doa. Coba ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabat memberi penjelasan, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia. Ini rupanya ditujukan umum, tidak yang mukmin saja. Innallaha thayyibun, Allah itu bersih, suci. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang suci, yang bersih. Wa innallaha amarul mu'minina bima amara bil mursalin faqala ta'ala, dan sesungguhnya Allah memerintah orang-orang mukmin dengan apa yang Allah juga memerintah para utusannya. Diajarkan kepada mukmin, sebelum itu diajarkan kepada nabi dan para rasul. Lalu Rasulullah menyusuli perintah tadi, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibah, makanlah dari yang baik-baik. Sebenarnya fitrah manusia, semua makanan, minuman yang dilarang itu pada awalnya tidak akan nyaman. Misalnya ada anak yang suruh minum khamr, dia akan merasakan tidak enak, ya. Dan seluruh apa yang membawa orang tidak nyaman gitu, atau makanannya ini kotor, menjijikkan, itu awal-awal juga begitu.
Orang merokok awal-awal itu gebres-gebres juga. Saya pernah dulu mengembala kambing ya dengan teman-teman, itu saya tertarik. Mereka ngerokok, disedot iso metu apa ilu. Aku sing repotku belajar ngerokok terus beluke ditokno ilu. Iku repot. Nang gak enak. Ngono. Tapi mergo dibiasakan akhirnya menjadi, apalagi kadang-kadang iklan rokok itu kan biasanya wanita cantik atau laki-laki yang ganteng. Lah nek wong iku ngerokok menyene wonge ganteng, gagah. Nah, rasamu awakmu yo ngono, gak ngono blas. Iku gede dhuwur, kuning, ganteng. Dadi wong-wong tertarik tuku rokok anggete kaya iku deh. Iku awal-awal. Dan dari sononya sebenarnya nggak enak. Untung saya ketahuan orang tua, diberitahu teman saya yang nggak seneng saya, ya diberitahukan katanya iku loh ngatut rokok. Dan saya terus terang karena butuh rokok itu awal-awal maunya ngikuti itu, nggak punya uang, minta kepada orang tua. Akhirnya diteliti kok tambah ke jalur iki lapo, akhirnya konangan. Alhamdulillah sejak itu kemudian saya dilarang ngerokok. Ngerokok itu aku tahu dikandani guru nomene Jakarta Noblipia. Iku jirine bagaimana pendapatmu? Ada orang membakar uang. Rokok itu kan asalnya apa? Uang untuk beli. Katakan sekarang 25.000. Itu yang doyan rokok 2 ceplek. Nah itu digelintir terus diobong. Itu kan anggap gendeng apa waras gitu. Nah, kalau uang mentol ngobong duit. Iya kok penghasilannya akeh. Itu paksa anak-anak yang sudah kadung begitu, dan saya mengamati di mana-mana. Di sekolah-sekolah itu anak-anak sudah membiasakan ngerokok. Jangan ojo ngobong duit. Nek gak wong gendeng gak ono ngobong duit. Ya, ndak enak tapi dibiasakan menjadi enak. Dan lihat seluruh dokter itu sepakat bahwa rokok itu berbahaya. Bahkan ada penyakit-penyakit yang dicantumkan di situ akibat ngerokok. Ya. Cuma kok diiklanno dikongkon tuku itu embu no Indonesia wae apa liya ya ngono. Rokok ya ditulisi awas ini bahaya. Memang penyimpangan itu biasanya bermula dari remeh, tapi kemudian menjadi kebiasaan yang jelek. Ini wa'malu sholihah, dan berbuatlah amal soleh. Wa qala, dan Nabi juga bersabda, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang beriman, makanlah sebagian. Min di sini apa? Sebagian. Thayyibati ma razaqnakum, rizki-rizki yang baik. Jadi Allah itu yuharrimul khoba'is, mengharamkan yang jelek-jelek. Jadi ketika ada orang yang minta kepada Nabi, mudah-mudahan doanya gampang terkabul. Ud'ullaha
an yastajiba li ya Rasulullah. Ya. Lalu Rasulullah bersabda, bagaimana orang diterima doanya? Wa mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa masyrabuhu haram, dan minumannya haram. Wa mat'amuhu wa masyrabuhu haram. Apa tambahan lagi? Wa libasuhu haram. Fa anna yustajabulah. Dari mana Allah mengijabahi? Sedangkan yang kita makan, kita minum menjadi daging, tumbuh daging dari yang haram. Kullu lahmin nabata min haram fannar aula bih. Setiap daging yang tumbuh dari yang haram itu neraka yang paling layak untuk membakar daging itu. Ya. Penghalang kedua, ketergesaan, tidak sabar menunggu terkabulnya doa. Itu ta'ajjul, itu memang watak manusia. Nanggagi khuliqal insanu min ajal. Menungso dicipta dari ketergesaan. Ya. Khuliqal insanu sa'urikum ayat. Kamu akan saya tunjukkan tanda-tanda kebesaran bahwa segala sesuatu melalui proses. Anak-anak yang termuda umur berapa? Sanawiyah ya? Umur berapa? 12. Iya, wis balik. Itu proses lama. Orang tua nunggu sampai kamu jadi besar. Digede-gede no dalan mari ngono durhaka mek wong. Proses. Enggak bisa serba instan gitu. Ya, ada yang proses lama. Pepohonan buah-buahan itu ada yang lama baru berbuah, ada yang bulanan sudah berbuah. Ya, tentu kita harus sabar menunggu terkabulnya doa hingga akhirnya meninggalkan berdoa. Mergo penjaluk gak tahu dituruti, nek dituruti arang-arang wis gak usah jaluk. Nah, kalau orang sudah punya sikap mental seperti itu, tidak yakin seperti syarat doa, dikabulnya doa, maka dari mana bisa doa itu terkabul? Ya, ini la yazalu yustajabu lil abdi. Ya, malam yad'u bi idzni, akan senantiasa diijabahi buat hamba semasa tidak berdoa dengan membawa dosa. Ya. Jadi orang yang berdoa membawa banyak dosa itu penghalang terkabulnya doa. Lawang kafir-kafir kok suge-suge, lawang anggitin nikmat sing tinggi ku duit utawa harta. Gak, nikmat yang tertinggi ada pada nikmat yang rohnya orang ini setelah meninggal dihidupkan dengan baik, hisabnya baik, mizannya baik. Dan orang yang seperti itu sudah kafir, itu tidak masuk tata aturan kepada Islam. Nah, kita orang yang beriman harus mempunyai watak seperti yang diharuskan oleh agama kita. Au qati'ati rahim,
atau berdoa oleh orang yang memutus tali hubungan kerabat. Ya. Bahkan ada hadis tegas, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus tali hubungan famili. Sepanjang berdoa tidak bawa dosa orangnya, tidak penuh dosa dan tidak nyambung famili, ya, maka mesti diijabahi. Ingat, diijabahi itu ada macam 3 bentuk ijabahnya. Ayu ajalahu da'watu, diberi kontak permintaannya, au an yattihad fil akhirah, atau ditunda pemberiannya tapi diberikan di akhirat. Yang ketiga, an yasrifa anhu minas su'i mithlih, orang itu dihindarkan malapetaka semacam yang sudah terjadi. Itu ya, saking tergesa-gesanya dia mengatakan qad da'autu, aku wis ndonga falam ara yastajibu li, tapi saya tidak melihat doa saya diijabahi. Fayastahsiru inda dzalik, lalu menggerutu. Tahu gerutu? Ya, dia bersikap acuh, ya, dan memutus doa sehingga tidak terkabul. Ikhwati al-asatidah wa tulaba an-nujaba, ya, sehingga dalam Al-Quran Allah bersabda, la yastakbiruna an ibadati wa la yastakhsirun. Mereka tidak sombong untuk memohon kepada an ibadati, di sini bermakna an du'ai, sabar dan menunggu terus menerus sampai doanya terkabul. Kalaulah tidak terkabul sekarang, besok, ya, wala yastakhsirun, dan tidak kemudian memotong, membatalkan, tidak berdoa. Menurut dia tidak ada gunanya, sejauh ini doa saya tidak terkabul. Itu sikap keagamaan yang salah. Kita ini tidak bisa lepas kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, perhatikan, kadang-kadang doa orang itu dikabulkan dalam masa lama sekali, seperti kisah Yusuf dan kisah Yakub, menunggu sampai anaknya waktu dimasukkan sumur itu masih umur gulam, umur mungkin kurang dari 6 tahun. Lalu ketemu para pelancong memasukkan timba, lalu Nabi Yusuf gelantung di tampar itu. Untungnya orangnya kok enggak takut, kok enggak menungso temenan iki kok nang bocah jadi-jadian, enggak, dengan semangat alhamdulillah didelok bocah buanda. Akhirnya Nabi Yusuf dalam peristiwa-peristiwa tertentu, ya, Nabi Yusuf kemudian ditahan dan dipenjara. Rabbi sijnu ahabbu ilayya, aku lebih baik dikurung, di penjara. Mengapa? Ini Yusuf yang ganteng, yang luar biasa, yang oleh ibu-ibu pejabat yang datang
itu pernah dites oleh Zulaikha, nyacak sih kon waro Yusuf mereka gila-gila ya, mereka didudukkan di ruang tamu mewah, masing-masing diberi apa buah yang memerlukan dikoncei gitu. Masing-masing diberi buah dan daging dan pisau. Baru kemudian Nabi Yusuf suruh keluar. Tolong Yusuf keluar. Begitu Nabi Yusuf keluar, ya mereka tertegun, maunya makan apa buahnya itu, tapi yang dikelupas itu bukan buah itu tapi tangannya. Orang kalau sudah memusat kepada suatu apa fokus tertentu, biasanya yang lain-lain apa lupa. Aku gelek ya nyuwun sewu, bocah-bocah putu bareng iku nek wis nggawa HP iku diceluk dijak ngomong wis gak. Iya, nek awakmu gak. Iya. Itu orang kalau terpusat kepada suatu apalagi yang ajaib, mereka mengatakan mahadza basyara, nek ngoceki tangane. Wah, iki dudu menungso iki. Gak tahu aku orang menungso gandenge kaya ngono. In hadza illa basyara. Itu malaikat itu, bukan manusia. Faqatta'na aydiyahunna, sehingga mereka melukai tangan mereka. Nah, Nabi Yusuf dalam perjalanan hidupnya setelah diadili, beliau justru lega hatinya, karena kalau sudah dipenjara kan tidak deket-deket Zulaikha. Nah, Zulaikha itu istrinya Raja itu. Piye kira-kira? Nah, kecil dimasukkan sumur, besar di penjara. Di dalam penjara itulah kemudian orang-orang mengenal Yusuf. Yusuf diberi kelebihan oleh Allah, mampu ngeramesi ngipi, ya, mampu apa namanya takbir al-mana. Ketika kawannya yang sama-sama dibui melihat Yusuf punya kepandaian menebak lewat mimpi tadi, yaitu Nabi Yusuf diberitahu ada orang mimpi ini sapi-sapi gemuk-gemuk ini memakan gandum, ya, dan itu artinya berarti 7 tahun lagi setelah panen raya akan terjadi apa? Krisis makan gitu. Ya, ketika ketahuan oleh intelijen kerajaan bahwa di penjara ada orang yang bisa merames ipi, ya, kemudian Nabi Yusuf dikeluarkan dari penjara. Itu berproses lama, baru ketika Nabi Yusuf sudah menjadi orang penting, menteri ekonomi, ya, di Mesir, ya, kemudian terjadi betul puso tidak panen selama 7 tahun, sehingga orang-orang yang di sekitar Mesir sudah kehabisan bulog. Tapi Mesir karena Nabi Yusuf yakin dengan mimpi tadi sebagai wahyu, ya, sehingga diaturlah lumbung-lumbung gandum atau
padi penuh untuk stok 7 tahun kemudian. Lama itu prosesnya. Kalau lalu datang saudaranya yang terkecil, nitik-nitik iku kok koyo sampean iku Yusuf. Iya. Kenapa? Diam aja ya. Jangan diberitahukan kepada siapa-siapa. Ya. Dan Nabi Yusuf membuat ulah supaya nanti diperkarakan Bunyamin itu sehingga tidak pulang untuk menemani beliau. Ketika mendapatkan kabar anak Yakub yang Bunyamin atau tidak ya namanya itu ditahan di penjara, Nabi Yakub menelusuri baru ketemu setelah beberapa tahun. Jadi kita ketika berdoa jangan kemudian tergesa-gesa. Ya, Ibnu Jurayj mengatakan doa Nabi Musa, Nabi Harun terhadap Fir'aun itu belum nampak dikabulkan kecuali setelah 40 tahun. Nabi Musa berdakwah dengan sabar, ya, deketilah Musa. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Dengan lemah lembut Nabi Musa dan Harun dakwah kepada Fir'aun dalam masa 40 tahun baru berhasil. Ini anak-anak nanti, bapak-bapak guru berharap nanti menjadi manusia betul, ya, dan mempunyai sikap-sikap mental seperti yang diterangkan dalam kajian doa ini. Penghalang ketiga mengerjakan maksiat dan dosa. Ya, kadang-kadang mengerjakan yang haram dari ucapan atau perbuatan itu menjadi penghalang dosa tidak dikabulkan. Ya, kalangan sahabat bersabda, la tas tabti'il ijabah waqad sadatta tariqaha bil ma'asi. Jangan kamu menganggap terlambat dikabulkan, menunggu lama belum dikabulkan. Tidak usah begitu, harus sabar menunggu keputusan Allah. Itulah yang paling bijaksana, yang paling baik untuk diri saya, asal saya selalu berdoa. Jadi seorang penyair menyimpulkan menambungnya, nahnu nad'ul ilaha fi kulli karbin thumma nansahu inda kasfil kurubi. Kami biasanya berdoa kepada Allah setiap ada musibah, ada malapetaka, ada kesusahan. Kemudian kami lupa kalau apa yang diminta itu sudah dikabulkan. Kaifa nad'u ijabatan li du'ai qad sadatna tariqaha bidzunubi. Bagaimana kita berharap doa terkabul sedangkan kita sudah membuntu jalan terkabul itu dengan dosa. Memang orang yang berbuat dosa itu tertutup hatinya, dan kalau sudah terlanjur ya berbuat dosa, maka itu penghalang dari terkabulnya doa. Ya, tidak diragukan bahwa orang lupa lalu jatuh kepada syahwat-syahwat yang diharamkan
itu jauh dari mendapatkan kebaikan. Maka kita harus berusaha keras untuk merubah diri kita yang sudah belepotan dengan dosa itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah apa yang ada pada suatu kaum sehingga mereka itu sendiri merubah yang ada pada diri mereka. Harus kenceng usaha supaya doa kita terkabul, kita menghindarkan diri dari dosa. Wa idza aradallahu biqaumin su'an, dan ketika Allah mengendaki suatu kaum menjadi jelek, fala maradda lahu, maka tidak ada yang bisa menolak. Wa ma lahum min dunihi min wa, selain Allah tidak ada yang bisa melindungi. Waktu Imam Syafi'i rahimahullah itu ya tanya kepada gurunya namanya Waqi', syakautu ila waqi'in su'a hifdzi, aku mengadu kepada Waqi', guruku, tentang mengapa saya sulit menghafal. Kalau anak-anak tidak sulit ya menghafal ya. Kemudian fa'arsyadani ila tarkil ma'asi, guruku itu memberi petunjuk saya supaya jauh dari dosa, jauh dari maksiat. Wa arsyadani ila annal ilma nur, memberi petunjuk kepada saya ilmu itu cahaya. Ya, wa nurullahi la yahdi lil asi, dan cahaya Allah itu tidak tembus kepada orang-orang yang banyak bermaksiat. Perlu anak-anakku banyak beramal baik dan menghindari dosa-dosa walaupun kecil, supaya kita punya kecerdasan dalam menuntut ilmu. Penghalang keempat, meluasnya kemungkaran, ditinggalkannya kewajiban, karena tidak ada amr bil ma'ruf nahi anil munkar. Maksudnya kadang-kadang orang tidak peduli dengan menyebarnya kejahatan dan kemaksiatan, sehingga kejahatan dan kemaksiatan itu sudah menjadi budaya orang di tempat itu. Itu membuat doa umat yang di situ tidak terkabul. Ya, begitu juga meninggalkan kewajiban adalah penghalang dari penghalang dikabulnya doa. Oleh sebab itu ini hadisnya sangat waqi'i, sangat realis kita temui. Wallazi nafsi Muhammad biyadi, atau nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku di tangannya, la ta'muruna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar. Sungguh demi Allah, ini lah di sini lamul qasam. Jadi sebelumnya itu ada kalimat demi Allah, kamu selalu memerintahkan yang baik dan selalu mencegah yang mungkar. Aula yusikanallahu ayyab'atsa 'alaikum iqaba, atau kamu menunggu datangnya siksa dari Allah. Kalau sudah begitu, maksiat sudah merata, kejahatan sudah sedemikian rupa, ya, kamu berdoa fala yustajabu lakum, maka tidak akan dikabulkan bagi kamu. Hadis yang lain, ya ayyuhan nas, wahai seluruh manusia, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul, senafas dengan hadis yang di atas, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar, perintahlah kepada yang baik
kepada yang mungkar qabla an tad'uni fala astajibu lakum. Sebelum kamu datang suatu masa di mana kamu berdoa kepadaku dan tidak saya kabulkan karena kamu tidak peduli dengan kemaksiatan yang ada. Ini saya merasakan gejala seperti itu di negara kita Indonesia. Jarowo ya iku elek dipek dhewe, apik dipek dhewe. Enggak bisa. Masyarakat itu digambarkan oleh Rasulullah, dia mengarungi kehidupan menuju akhirat yang nanti bisa baik masuk surga atau jelek masuk neraka. Itu digambarkan seperti penumpang perahu. Ada perahu susun, ada yang naik di bawah, ada yang naik di atas. Ketika yang bawah butuh air, lalu melubangi perahu, air masuk. Apakah orang-orang yang lain dan yang di atas tidak protes? Kalau tidak mencegah perbuatan yang akan menghancurkan itu, maka seluruh perahu akan tenggelam. Ada buku namanya Hatta la taghriq as-safinah, sehingga kamu tidak tenggelam dalam perahu. Maka kalau ada yang usil, yang berbuat jahat, harus dicegah supaya tidak kerem semua. Jadi Allah itu akan menyiksa di suatu kawasan itu tidak pilih-pilih. Jadi mestinya yang tertimpa buruknya malapetaka adalah mereka yang maksiat, yang berdosa. Tapi tidak, ya, takutlah kamu kepada Allah bahwa Allah akan menyiksa secara keseluruhan, yang jelek mau yang baik, akibat mereka tidak memerintahkan yang baik dan menghalangi kemungkaran. Tanda hancurnya negeri itu adalah ketika pemimpin-pemimpin tadi itu sudah rusak, amarna mutrafiha fafasaku fiha, dan pemimpin-pemimpin ya yang bermewah-mewah hidupnya itu korupsi, itu tidak akan lama Allah akan menurunkan ada penghalang kelima. Ini penting terkait hablum minallah dan hablum minannas. Doa orang yang memutuskan hubungan famili dan kerabat. Jadi orang yang tidak menyambung famili, sanak kerabat, ya, itu bisa menghalangi terkabulnya doa. Jadi ma min muslim yad'ullaha bid'awah laisa fiya ikhwan wala qati'atur rahim, seperti yang tadi itu, ya. Siapapun orang Islam yang berdoa dengan suatu doa yang tidak mengandung pada orang itu dosa dan tidak memutuskan hubungan famili, illa a'ta'allahu biha ikhda salat, kecuali Allah akan memberinya dengan doa itu satu di antara tiga. Ini yang kemarin sudah kita hafal, ya. Dikabulkan secara spontan di dunia atau ditunda kompensasinya di akhirat, atau dia tidak terjatuh kejelekan seperti yang sudah. Maka orang-orang menanyakan idzan nuksir, kalau begitu kita berbanyak saja dosa. Allahu Akbar, ya, jangan khawatir, Allah lebih
diminta akan dikabulkan. Ini la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Kalau riwayat-riwayat tidak saya sebut karena sudah tiga di sana, ini hadis muttafaq alaih. Tidak masuk surga qati'ur rahim, ya, adalah malapetaka dan kehancuran dan kesesatan, bahwa rahmat Allah tidak turun kepada kaum yang di situ ada orang yang memutus tali hubungan. Coba, ini sahabat-sahabat Nabi itu kalau sudah didahului itu dipegang dan diamalkan. Seperti Abu Hurairah ini, ya, sahabat yang sangat mulia, hafalan hadisnya an Abi Hurairah, ya. Abu Hurairah itu kalau tidak salah namanya Abdurrahman bin Sakhr, tapi dijuluki bapaknya kucing yang disayang. Beliau ini apa? Pencinta binatang, lebih-lebih kucing. Itu kalau pergi masjid, itu kucing dimasukkan di apa? Sakunya, dibawa ke masjid. Jadi kucing itu tidak najis. Kata Nabi, li'annahu minat tawafina alaikum. Itu binatang yang gelibet ya, sehari-hari kepadamu. Tapi ada menurut kesehatan, jangan terlalu dekat. Kadang-kadang dihambungi itu katanya punya kuman yang menyebabkan orang sakit mengi. Biasanya anak kecil itu senang, ya. Nah, ini Abu Hurairah, beliau tidak suka berdoa kepada Allah dalam satu majelis. Yang majelis itu ada orang yang memutus tali hubungan. Jadi kalau sini sudah ketahuan iki medhot sangat mungkin. Itu doa Allah tidak dikabulkan gara-gara orang yang tidak mau silaturahmi itu. Li'annahu yahulu duna nuzulil rahmah. Karena orang yang memutuskan tali hubungan itu menjadi biang keladi tidak turunnya nikmat, tidak turunnya rahmat, dan mengakibatkan biang tidak dikabulnya doa. Faqad qala fi ahadi majalisihi asyiyata yaumil khamis lailatal Jumat. Orang tadi merasa heran yang datang itu. Apa? Abu Hurairah kok keluar dari kami? Falam yakum ahadun hatta qala salasa. Sampai 3 kali, ya, penasaran mengapa Abu Hurairah kok keluar. Katanya, akhrij ala kulli qati'i rahim. Orang yang biasa gak mawok wong liya apa manis sana, keluarkan. Saya baru mau masuk majelis itu untuk berdoa. Falam yakum ahad, ternyata tidak ada orang yang keluar. Lah sopo sing aku sing gak gelem nyambung famili. Aku wis gak apa-apa pirang dino barek bibikku. Kebetulan itu bibiknya. Seorang pemuda mendatangi bibiknya, dia kroso aku itu. Langsung tekan yang bibik ini. Kalau orang tua sudah mati, gantinya orang tua siapa? Paman atau bibi. Dia datang, ya, karena
pemuda tadi melepas hubungan famili, gak apa-apa maksudnya, iku wis 2 tahun. Fadakol alaiha, dia masuk, assalamualaikum, B, gitu ya. Ya benar akhi, disokong B, anak dulurku, ponakanku, maja abika, ngapain kamu datang ke sini? Sami tu Abu Hurairah ya kata. Aku mau nonggoni majelis Abu Hurairah teko, dadi gak gelem lungguh kono. Mergo kuwatir doae gak diterima. 5 qala zalika, mengapa berkata seperti itu? Ya, saya mendengar Nabi Muhammad, inna a'mala bani Adam tu'radu kulla khamisin lailatal jum'ah fala yuqbalu amalu qati'in. Kita sabarkan, tinggal 1 nomor. Ini penting. Amal anak Adam itu setiap Khamis malam Jumat itu dilaporkan jurnal amal kita, ya. Maka kemudian tidak diterima amal orang yang memutus hubungan famili. Ini saya pertegas, ada satu hadis Rasulullah mengatakan bahwa tu'radu a'malu ummati fil itsnaini wal khamis, ben 3 dino Senin, dino Kamis, amal kita itu dilaporkan di jurnal harian amal, itu dimasukkan. Kalau yang baik fisik di mana? Sijin apa? Yang satunya iliyin, dan yang jelek di sijin. Wa ma'adraka ma sijin, tahukah kamu apa sijin itu? Kitabun marqum, catatan amal yang diregistrasi, dikai nomor agenda. Ya. Kalau yang bagus di iliyin. Nah, ada satu hadis yang mana Rasulullah ya bersabda, dan ini anak-anak harus hafal itu. Sanawiyah waktu ini ngapal itu apa? Yaitu bahwa amal orang yang tidak sampan dengan temannya itu jangan sampai lebih dari 3 hari. La yakhillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa salat. Wong Islam tidak boleh tidak bersapa, tegur sapa dengan temannya selama berapa? Kalau belum lampau 3 hari itu ada masa toleransi. Saya membaca syarahnya itu, orang yang hatinya baik, walaupun marah dengan orang semarah-marahnya, itu kalau sudah 3 hari sudah leleh, tahu leleh. Terus apik maneh. Fa idza marrat hadhihi salat, maka kejarlah. Kalau 3 hari sudah habis, fal yalqahu, pedono sing kon gak apa-apa iku. Wal yusallim alaihi, lewat assalamualaikum. Jangan masih gak urus salam nak jopo. Nek sholatnya sama masjid ya katut keduronan, tapi bukan itu yang dimaksud. Suruh menemui dan mengatakan assalamu alaikum. Fa in radda alaihi salam, kalau yang tidak dibawa itu menjawab salam, takut bari, dia sudah lepas, tidak berdosa, sama-sama 0-0, ya. Tapi kalau tidak, fa'ilam yarudda alaihi salam fal ismu alaihi, kalau tidak mau jawab, gak gelem mau, dosanya
dewi. Ya kayak dosane Habil mek Qabil gitu. Jadi begitu Qabil ya membunuh Habil, maka antabu api ismi wa isma, membawa dosaku dan dosa yang saudaranya yang korbannya tidak diterima tadi. Jadi segera itu, jangan sampai lebih dari 3 hari. Ya, kalau sudah tidak mau bertegur sapa lagi ya kandhanono wae gedang pluthuk isine akeh. Kon ora gedang pluthuk. Jange enak yo. Tapi mergo ono isine wis malih Kak. Kaya iwak bandeng iku. Enak, tapi sing gak enak iku nek kleleken rine. Nah gitu. Kandhanono wae gedang pluthuk isine gak mau bocah bendel sitok iki kancaku. Nah ini tadi saya cerita jurnal kita Senin Asar itu baru dilaporkan. Ya, lalu malaikat yang mau masukkan jurnal itu di catatan amal itu dikatakan andiru hadaini hatta yasliha. Kose catatane aja dilebokno. Mbok nganggo komputer apa ngelebokne. Ya, sampai ana wong loro sing gak mawa iku dadi wawo. Itu ya, kalau pemutus hubungan tali famili dengan tidak tegur sapa itu sampai maghrib Kamis, maghrib Jumat, isih gak mau, ya wis gak apa-apa kepeksa cateten gak apa-apa iku. Nah, ini yang terakhir. Jadi penghalang doa itu memang merupakan hikmah robbaniyah. Allah tahu kemaslahatan orang yang berdoa. Jadi ada di sana hikmah ilahiyah atau hikmah robbaniyah. Karena Allah justru melihat dengan pertimbangannya. Menurut aku tak pertimbangno, gak usah dituruti. Bisa jadi Allah melihat ia tidak kabulkan atau malah diijabahi melebihi. Tapi kadang juga terjadi itu. Gak nyongko-nyongko malah dikabulno lan ditambahi kenikmatan lan dialihkan dari musibah dan sakit yang sesungguhnya lebih tepat baginya. Jaro cek loro dhisik. Cek terasa piye nikmati wong waras. Bapak Ibu, anak-anakku. Jadi 6 penghalang ini yang pokok. Nanti ada sopan santun berdoa di setelah pray gitu. Saya tadi diberitahu Pak Khari mari wis pray Pak. Seneng ya. Iya. Masih bapak guru dia wis dadi murid iki ya seneng pray. Ketularan. Ya. Jadi ini bukunya untuk doa itu boleh dihafal ya. Dan boleh tidak dihilangkan. Boleh ditaruh di mudah-mudahan manfaat kajian ini kepada diri saya sendiri dan kepada Bapak, Ibu, guru dan anak-anakku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Billahil hidayah wa taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.